saya Nisa Cita, saya adalah dosen tetap di Departemen Ilmu Komunikasi dan menjadi bagian dari Civitas Akademika FISIP Universitas Indonesia sejak 2016. Sebagai dosen di Departemen Ilmu Komunikasi, saya mengajar di program studi sarjana atau S1 terkait penerapan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu atau komunikasi efektif. Mata kuliah pokok yang saya ampu termasuk transmedia storytelling, media dan komunikasi antar budaya, dan strategi komunikasi. Baik itu untuk kelas atau program reguler maupun kelas internasional. Latar belakang saya sebelum terjun sebagai akademisi adalah praktisi di bidang komunikasi untuk pembangunan. Baik itu untuk organisasi internasional, kementerian atau lembaga, serta organisasi masyarakat sipil. Pengalaman ini membawa saya pada pembelajaran tentang berbagai pendekatan komunikasi efektif untuk menyampaikan pesan, meningkatkan kesadaran atau merubah perilaku, termasuk mengaplikasikan seni bercerita atau storytelling. Sejalan dengan ini, salah satu mata kuliah yang saat ini saya ampu adalah transmedia storytelling. Ketika mendengar kata transmedia storytelling, mahasiswa sering bertanya-tanya pada awalnya, ini mata kuliah tentang apa sih? Tentang fiksi dan multimedia? Tentang franchise film atau tentang ngomongin produksi-produksi Hollywood. Kegiatan menyampaikan cerita, storytelling atau seni berbagi cerita merupakan bagian tak terpisahkan dalam komunikasi. Cerita hadir dalam berbagai bentuk, gak cuman lewat novel, drama, film, sinetron, bisa juga lewat puisi, lagu, guyonan, dan interaksi sehari-hari. Seni penceritaan ini merupakan aktivitas kultural dan sosial. Di tengah perkembangan dunia digital, cerita mengambil rupa-rupa ruang media yang memanjakan panca indera kita. Namun pada saat yang sama, format-format lama sebenarnya tidak pernah berubah. Cerita tidak hanya direplikasi dari format A ke B atau media lama ke baru, tetapi seiring dengan berpindahnya ke ruang media baru, ada karakter, plot dan makna yang juga ikut berkembang. Inilah kurang lebih esensi dari transmedia storytelling, di mana ada elemen cerita yang ikut bertransportasi atau ikut berpindah. Dalam perspektif ilmu komunikasi, penceritaan secara transmedia atau transmedia storytelling merupakan sebuah kajian media sekaligus pendekatan komunikasi strategis. Mata kuliah transmedia storytelling diberikan kepada mahasiswa program sarjana semester 4 dengan tujuan agar peserta dapat memiliki pemahaman tentang fenomena transmedia dan mengaplikasikan pendekatan transmedia storytelling ke dalam suatu proyek akhir. Dalam aplikasinya, kita mendengar tentang transmedia learning, transmedia branding, transmedia aktivisme, transmedia play, dan masih banyak lagi. Penerapan mata kuliah transmedia storytelling butuh partisipasi aktif serta kerja mahasiswa yang kolaboratif. Hal ini tentunya menjadi tantangan dalam pelaksanaan mata kuliah di masa pembelajaran online. Kalau kita refleksi lagi ke belakang, saya selalu lakukan ini di setiap kelas saya, yaitu saya sampaikan lagi tujuan pembelajaran kelas transmedia storytelling. Mahasiswa mampu menjelaskan teori, konsep, prinsip transmedia storytelling baik sebagai sebuah pendekatan strategis maupun sebagai kajian media. Kita sudah coba lakukan di sepanjang pertemuan sebelum UTS, kemudian mampu menjelaskan storytelling dalam berbagai bentuk media dan mendiskusikan partisipasi khalayak dalam konteks transmedia storytelling. Kita sudah diskusikan di SAP 5 dan 6 dan kita sudah lakukan juga hari ini. Tentang makna membuat partisipasi khalayak seperti apa, terus kemudian yang terakhir mahasiswa mampu mengusulkan menilai suatu proyek transmedia storytelling serta bekerja sama dengan anggota kelompok untuk menghasilkan satu proyek transmedia storytelling. Dalam konteks pembelajaran daring, kelas transmedia storytelling dirancang sedemikian rupa untuk memberikan suatu pemahaman yang menyeluruh sekaligus mengembangkan kapasitas mahasiswa dalam menangkap dan menerjemahkan fenomena transmedia. Instrumen yang digunakan juga macam-macam. Zoom, Google Classroom, Jamboard, Mentimeter, media sosial, dan berbagai sarana pembelajaran online yang bisa dimanfaatkan secara kolaboratif. Pembahasan mata kuliah ini dimulai tentang tinjauan perihal terminologi serta konteks munculnya transmedia storytelling. Selanjutnya, mahasiswa diajak memahami konsep-konsep terkait seperti budaya partisipatif, keterlibatan khalayak atau audience engagement, interaktivitas, storytelling dalam berbagai media,
fandom, dan masih banyak lagi. Kemudian mereka memperdalam pemahaman ini melalui telaah studi kasus dan contoh-contoh terkini, menunjukkan bagaimana pendekatan storytelling bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, pendidikan, atau untuk tujuan perubahan sosial. Berikutnya, mahasiswa akan melakukan praktik pengembangan narasi transmedia dan mengerjakan eksekusi pendek dari narasi tersebut. Dan ini adalah komponen penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa. 25% untuk partisipasi, 25% untuk tugas ujian tengah semester, 35% untuk proyek transmedia storytelling, dan 15% untuk paper reflektif. Salah satu narasi cerita yang pernah saya ambil dalam kelas transmedia storytelling adalah cerita Lupus. Novel Indonesia tahun 80-90-an yang bercerita tentang lika-liku remaja anak SMA di Jakarta. Berikut salah satu interaksi saya bersama mahasiswa transmedia storytelling dalam micro teaching berikut. Pada tahu ini nggak? Tahu. Buat yang belum tahu, ini adalah novel Lupus, ditulis oleh penulis terkenal Indonesia pada masanya, novel tahun 90-an, namanya Hilman Hariwijaya. Ceritanya berkisar tentang si Lupus dan teman-temannya, anak SMA, dan segala pernak-pernik kehidupan remaja. Ceritanya dibikin ringan, ada unsur komedinya, dan sedikit unsur dramanya. Dari covernya juga kelihatan si Lupus ini kayaknya suka banget makan permen karet ya, Mbak? Bener banget, bener banget. Jadi secara fisik karakternya punya rambut jambul, suka makan permen karet, dan suka pakai ransel dan sepatu kets. Dia juga digambarin sebagai anak yang cerdas, gokil, sekaligus disayang teman-temannya. Kalau Boim, Gusur, Poppy, dan Lulu, Mbak? Iya, itu nama-nama dalam ceritanya si Lupus. Boim dan Gusur adalah sahabatnya, si Poppy ini nama pacarnya, dan Lulu nama adiknya. Hilman Hariwijaya menggambarkan Lupus punya satu adik dan tinggal bersama, dan anak piatu tinggal bersama ibunya. Nah, sekarang bayangkan bagaimana mengambil storytelling Lupus ini ke dalam satu kampanye komunikasi. Apabila kita ingin khalayak mengambil makna-makna seperti persahabatan, kisah-kisah remaja, atau tentang kehidupan keluarga yang penuh kasih. Kampanye soal persoalan sosial remaja mungkin, Mbak, pas banget kayaknya. Jadi ikon untuk membantu remaja memahami persoalan di sekitarnya tanpa terkesan menggurui. Nah, mungkin juga sih. Bener juga sih, jangan-jangan bisa dipakai untuk ngomongin isu lingkungan sampai politik. Dalam pengembangan satu cerita, karakter-karakter yang tadinya bukan tokoh utama bisa digali kembali dan diulas kembali. Ini yang menarik dari konsep-konsep transmedia storytelling. Ya juga ya, Mbak, kita jadi bisa ngembangin cerita baru di mana Lupus dan teman-temannya udah jadi mahasiswa yang duduk di bangku kuliah masing-masing. Namun mereka harus menerima realita pandemi dan harus merasakan kuliah secara online. Iya, jadi udah bukan anak SMA lagi ya, tapi anak kuliahan ya. Aku malah mikir, kalau dilihat dari gaya dan sepatu karakternya, era 80-90-an ini cocok sama brand sepatu lokal Indonesia yang lagi naik daun kayak ini nih. Kemungkinannya banyak sekali kan ya. Kita jadi belajar bahwa bagaimana menggunakan storytelling, satu storytelling tertentu bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan. Bisa untuk kampanye tentang tadi kehidupan remaja, tentang pendidikan, tentang isu sosial, atau tentang satu brand tertentu. Gitu. Buat audiens yang belum pernah kenal cerita dan tokoh Lupus, memang perlu usaha lebih ya untuk memperkenalkannya kembali. Tetapi buat mereka yang udah tahu, dunia dan pengetahuannya tentang cerita Lupus ini berkembang lebih banyak lagi. Begitulah sekelumit tentang transmedia storytelling. Setiap cerita dalam tiap platform dapat diamati dan dinikmati secara parsial. Tapi sekaligus juga bisa membangun satu pengalaman dan cerita yang lebih luas lagi. Saya Nisa Cita, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya dan sampai jumpa pada cerita saya selanjutnya.